Kemudian pokok berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah taat kepada penguasa yang sah selama itu pemimpinnya muslim. Jadi di antara sikap prinsip yang harus dipegang bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada ulil amri, ya, kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Apa contohnya? Membuat KTP itu maslahat, membuat akte kelahiran kan itu aturan pemerintah, membuat akte tanah, kemudian memakai helm, taat lalu lintas, itu kan semua ada maslahat, semua wajib taati, ya. Dan itu ada maslahat banyak, ya. Terus buku nikah, ya, karena nanti zaman sekarang kalau tidak ada buku nikah, ketika ada permasalahan repot, ya. Hal-hal yang seperti itulah yang ada maslahatnya kita wajib taat. Ya bayangkan di jalan raya lampu merah ngeblong, kan berbahaya, makanya itu maka kita wajib taat lalu lintas. Karena di sini wajib taat kepada ulil amri kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Maka ya Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib taat kepada ulil amri kaum muslimin selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya kita istilahnya sejelek-jeleknya penguasa kita belum ada yang menghalalkan khamr, ya, belum ada yang menghalalkan prostitusi, ya, bahkan belum ada pemerintah yang sampai hari ini yang melarang kaum muslimin sholat, belum ada, ya, bahkan masih memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, masih ikut ngurusi awal dan akhir Ramadan, masih ngurusi masalah haji, masih ngurusi masalah pernikahan, ya. Maka yang demikian kita wajib mentaatinya karena perkara yang ma'ruf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ati wa in ta'ammaru 'alaika 'abdun. Ya. Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, ya, tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang harus kita pegang dari muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, taat kepada penguasa, ya, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini membangkang kepada penguasa adalah bentuk pembangkangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak ada sejarahnya imam 4 madhab memprovokasi jamaahnya untuk memberontak. Lihat, Abu Hanifah pernah digebuki oleh penguasa. Apakah memberi fatwa ayo memberontak perintah? Tidak ada, ya. Imam Malik juga sama. Hampir semua imam 4 mazhab itu, ya, berhadapan dengan penguasa yang zalim, tapi tidak memprovokasi atau mengajak jamaahnya untuk memberontak, tidak ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'al amira faqad ata'ani wa man asal amira faqad asani. Lihat, barang siapa yang mentaati ulil amri maka dia telah mentaatiku, kata Rasulullah, ya. Dan barang siapa yang durhaka kepada ulil amri maka dia telah durhaka kepadaku. Hadis Bukhari Muslim, ya. Jadi peraturan pemerintah yang membawa maslahat kita taati, pakai helm. Jadi kita pakai helm jangan
karena takut ditilang. Pertama, kita taat pemerintah karena itu maslahat. Yang kedua, demi keselamatan. Ya. Jadi jangan sampai ketika dia lalu lintas pakai helm itu bukan karena takut tilang ya. Kita rubah mindsetnya karena takut penguasa, karena di sini man atau al amiro faqad atau ani wa man asal amiro faqad asani. Barang siapa yang mentaati ulil amri, maka dia telah mentaatiku, dan barang siapa yang durhaka kepada ulil amri, maka dia telah durhaka kepadaku. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa sholat di belakang mereka dan jihad bersama mereka. Maka jamaah sekalian rahmati Allah SWT, prinsip itu harus kita pegang. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat lain, la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Maka di sini ya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain juga usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ati wa in amarakum alaikum abdan habasyi. Tadi sudah kita baca. Nah, itu bahwa kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh mengangkat senjata. Maka dari sini pun ya ahlu sunnah wal jamaah tidak ikut-ikutan demo. Termasuk juga tidak boleh menjatuhkan harga diri penguasa di mimbar-mimbar, apalagi di media sosial. Ya, itu harusnya ya. Harusnya muslim ahlu sunnah wal jamaah tidak mudah mengumbar ya aib penguasa, menjatuhkan, dicakruk di grup media sosial, di grup-grup WA, di media sosial. Jangan. Maka ulama ya mengatakan, salah seorang ulama, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, satu doa yang mustajab, akan aku arahkan untuk mendoakan penguasa. Ya, luar biasa. Kenapa? Kalau ditujukan untuk penguasa dan dijabah, manfaatnya untuk kaum muslimin. Ya, berbeda ketika untuk kehancuran penguasa, nanti apa? Kita dibunuhi. Maka pertimbangan ini menjadi prinsip yang harus kita pegang. Kemudian pokok kelima, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah wal jamaah haram khuruj atau keluar dari ketaatan dari penguasa kaum muslimin hanya disebabkan kemaksiatan dan bukan kekufuran. Ya. Jadi gara-gara ya penguasanya itu ya bukan muslim yang soleh banget itu, ya. Disebabkan kemaksiatan, padahal bukan kemaksiatan yang menjuruskan kepada kekufuran, kok malah memberontak, nggak boleh. Di antara akidah ahlus sunnah wal jamaah, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada penguasa ya selama ulil amri tidak melakukan kekafiran yang nyata, masih melihat sholat, masih melihat ya bagaimanapun juga pemimpin kita manusia biasa. Sekarang bermimpi ganti presiden. Wah, kan kemarin lama ya 2000 berapa ganti presiden, dikiranya baik-baik saja, tetap saja ya. Sekalipun nanti Indonesia dipimpin oleh orang yang soleh sekali, pasti ada kekurangannya ya. Katakanlah suatu saat yang terpilih lulusan pesantren hafidz Quran, lulusan Madinah misalnya ya. Tetap saja ada kekurangan, manusia biasa. Tetap juga ada yang benci. Lihat para sahabat khalifah, tetap saja pemberontakan sana sini. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mewajibkan keluar dari ketaatan kepada ulil amri ya ketika melakukan sebagian dari dosa besar, meskipun bukan kekufuran ya. Bahkan ada zaman sekarang ini nggak boleh jamaah sekalian ya, karena masuk dalamnya keluar dari ketaatan apa? Tidak mengakui kepemimpinannya. Jadi saya merasa
kepemimpinan sekarang saya nggak mengakui itu, nggak boleh itu. Ya. Selama pelanggarnya bukan kekufuran, ya, maka kita tidak boleh keluar dari ketaatan. Maka di sini siapa saja yang mirip dengan keyakinan Mu'tazilah yang merupakan kemungkaran yang sangat besar, karena keyakinan seperti Mu'tazilah ini tidak mengakui kepemimpinan muslim yang sah. Ya, ini bahaya, menyebabkan kekacauan. Maka di sini ahlu sunnah harus berhati-hati. Siapapun penguasanya selama muslim, kita wajib mendengar, mentaat selama tidak merintahkan kepada kufuran. Dan alhamdulillah, ya, sampai hari ini, ya, pemimpin kita masih dipimpin oleh muslim, ya, dan masih banyak syariat Islam yang masih berlaku. Pernikahan, ya, masih bisa bebas membangun masjid, pengajian masih bebas, ya, tidak ada aturan batasannya, ya, alhamdulillah. Tetapi ada sebagian kaum muslimin yang tidak mengakui kepemimpinan sekalipun muslim yang sah, dan dia mengatakan saya tidak mengakui presiden yang sekarang, padahal muslim.